Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kembali menghimpunkan kita di saat ini dengan penuh sukacita iman untuk memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu, marilah kita meninggalkan sejenak aktivitas kita dan mari kita berfokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari ini. Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Kita nyanyikan hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu setia dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Untuk itu marilah kita mengangkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam, cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian yang berkata, Dialah segalanya. Dirinya dan selamatkan
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119, ayat 73 sampai dengan 80. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada abdi-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian yang berkata, seperti yang Kau ingini.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 98 ayat 3. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, umat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan Juni. 6 bulan sudah hampir berlalu ya. Nah, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di mana kami sudah boleh tiba di ujung bulan yang ke-6 tahun 2025 ini. Kami percaya dengan pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, baik itu yang menyenangkan hati kami maupun yang tidak sesuai dengan harapan kami, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami untuk bersama-sama melihat sampai kedalaman hati kami. Tuhan yang akan mengungkapkan firman Tuhan bagi setiap kami pada hari ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Kita sama-sama sudah membaca nats kitab suci yang diambil dari Mazmur 98 ayat yang ketiga. Ia telah mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan kita. Merenungkan firman ini saya mulai mengingat kembali ya. Sejauh mana saya bisa mengingat pengalaman kehidupan saya. Saya bisa mengingat peristiwa-peristiwa yang membekas di dalam diri saya. Ketika saya mengingat itu, saya mulai merenungkan ya, ingatan seperti apa yang muncul dalam memori saya. Lalu apa efeknya bagi saya terhadap orang-orang yang ada dalam ingatan tersebut? Bisa saja Bapak Ibu Saudara teringat dengan senyuman seorang ibu yang mengasihi kita. Masa kita kecil sampai kita dewasa lalu berpisah dengan beliau. Atau bisa saja kita mengingat pertolongan seorang teman saat kita membutuhkannya. Tapi di sisi lain kita juga bisa saja mengingat pengalaman-pengalaman traumatis dalam kehidupan kita. Ada dua kutub ini mana yang mempengaruhi kehidupan kita ketika kita mengingat. Apakah pengalaman yang menyenangkan hati, yang manis, atau pengalaman-pengalaman traumatis. Sehingga gerakan saya, pola pikir saya, kerja emosi saya, tingkah laku saya sangat terpengaruh oleh pengalaman tersebut. Kalau saya bertemu dengan orang yang pernah memiliki pengalaman yang manis, maka tentu saya lebih mudah bersikap manis. Di sisi lain, kalau saya bertemu dengan orang yang melukai saya, menjadi aktor di dalam pengalaman trauma saya, maka bisa saja yang muncul adalah kemarahan, kejengkelan, sakit hati, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun lalu peristiwa itu terjadi. Nah, apakah seperti ini ya, yang juga kita alami atau yang juga kita pahami dengan Tuhan kita, yang mengingat kasih setia dan kesetiaannya? Ada banyak orang dengan pengalaman pribadinya lalu mengasosiasikan Tuhan itu seperti Bapa duniawinya, Bapa biologisnya yang seringkali menyakiti hatinya kalau dia tidak mengikuti kehendak Bapanya. Sehingga Tuhan itu konsepnya menjadi seperti Bapa yang kalau tidak dituruti maunya maka dia akan kena hukuman. Sebaliknya kalau dituruti kemauannya maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Apakah seperti itu? Kitab suci yang kita baca pada hari ini.
Tuhan mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Dan seluruh bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Mari kita mulai melihat. Ketika kita merenungkan Tuhan mengingat, maka perlu kita tarik dalam budaya bangsa Israel bahwa mengingat atau zakar itu bukan sekedar memori, tapi ada tindakan aktif yang mengikuti. Tuhan siap bertindak seturut dengan kasih dan janjinya. Jadi Tuhan mengingat karena ada perjanjian yang Tuhan materaikan sebelumnya. Jadi bukan sekadar memori, Bapak Ibu Saudara, tapi adalah momen di mana Tuhan paham, Tuhan sadar, Tuhan tahu bahwa Tuhan punya janji yang harus dia penuhi terhadap manusia. Contohnya di Kejadian 8 ayat 1, Tuhan mengingat Nuh maka air bah mulai surut. Atau di Keluaran 2 ayat 24, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, maka Musa dipanggil untuk memimpin pembebasan Israel. Dengan kata lain, Tuhan mengingat, lalu Tuhan bertindak karena dia setia. Nah, ini yang berbeda dengan manusia. Kasih setia Tuhan, chesed, adalah kasih yang kokoh, tidak bersyarat, tidak tergantung kepada kelayakan manusia. Jadi ketika Tuhan mengingat saya, Tuhan tidak sekedar mengingat apa yang manis yang saya lakukan untuk Tuhan, tapi juga apa yang mendukakan hati Tuhan yang saya kerjakan dalam kehidupan saya. Ketika saya renungkan, mana yang paling banyak? Yang mendukakan ternyata yang paling banyak. Sedikit sekali yang menyukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengingat saya karena kesetiaan, emunah, karakter Tuhan yang stabil, konsisten, bisa diandalkan dan tidak berubah oleh waktu. Tuhan luar biasa sekali. Jadi Tuhan tidak mengingat dosa-dosa saya untuk menghukum saya, tapi mengingat dosa-dosa saya untuk mengasihi saya dan janjinya untuk menyelamatkan saya. Tuhan tetap mengingat, padahal saya seringkali mengecewakan Tuhan. Kenapa ya? Kenapa Tuhan lakukan itu? Untuk apa? Apa untungnya bagi Tuhan? Mengasihi orang berdosa macam saya ini, yang berkali-kali mendukakan hati Tuhan. Lebih banyak mengecewakan daripada menyukakan hati Tuhan. Maka saya mulai melihat ya, Tuhan mengingat karena pertama, karena kasih setianya lebih besar daripada kegagalan saya. Hesed adalah kasih yang tetap bertahan, walaupun saya tidak layak menerima kasihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan setia kepada dirinya sendiri dan kepada perjanjiannya. Jika kita tidak setia, ia tetap setia. Karena ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 13. Jadi yang pertama, karena kasih setianya lebih besar, hesednya luar biasa sekali. Yang kedua, karena Tuhan itu memang setia, beda sama saya. Yang ketiga, karena Tuhan adalah Tuhan yang rindu memulihkan dan bukan membalas. To restore, not to retaliate. Yesaya 49 ayat 15-16, Tuhan berkata bahwa sekalipun seorang ibu bisa melupakan anaknya, Tuhan tidak akan melupakan kita. Bahkan nama kita dilukiskan di telapak tangan. Yang keempat, karena Yesus Kristus adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan manusia. Jadi rangkaian kasih setia dan kesetiaan Tuhan itu muncul di dalam sebuah pengalaman yang paling prima, paling luar biasa di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus di atas salib. Salib adalah bukti bahwa Tuhan masih mengingat kita meskipun kita berdosa. Dia bertindak untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum.
Dan luar biasanya sekali di dalam nats yang kita baca bersama-sama. Keselamatan yang terlihat oleh ujung-ujung bumi. Ayat yang kita baca bersama-sama mengatakan bahwa segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Tuhan. Artinya ketika Tuhan mengingat dan bertindak, dampaknya tidak hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh dunia. Dan Tuhan Yesuslah Mesias yang dijanjikan adalah pengenapan dari semua itu. Di dalam Dia, ingatan Tuhan menjadi penyelamatan yang kekal. Nah sekarang bagi kita seperti apa? Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan yang kasih-Nya luar biasa. Tuhan yang setia karena memang Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang rindu memulihkan, bukan untuk membalas. Dan Kristus, Yesus Tuhan kita, adalah bukti dari kesetiaannya. Kasih setianya yang luar biasa. Lalu apa yang menjadi respon kita? Tuhan telah mengingat kita, sekarang pertanyaannya apa yang kita ingat tentang Tuhan? Apakah kita mengingat kebaikannya atau hanya mengingat keluhan kita saja kepada Tuhan? Apakah kita mengingat janjinya atau lebih percaya kepada ketakutan dalam kehidupan kita? Apakah kita mengingat kasih-Nya atau lebih sering mengingat luka-luka masa lalu? Di dalam pelayanan konseling, saya mendapati begitu sulitnya merekonsiliasi pengalaman masa lalu seorang manusia yang membentuk dia pada saat ini. Orang tua yang abusive, orang tua yang menterlantarkan, pengalaman masa kecil yang traumatis, pengalaman-pengalaman hidup yang seringkali muncul dalam mimpi-mimpinya, yang seringkali dilakukan oleh orang terdekat. Secara manusia, sulit sekali melupakan itu. Kita mungkin memaafkan, forgive, tapi kita sulit untuk melupakan, forget. Kenapa? Karena kita tidak melihat Tuhan yang begitu besar kasih dan kasih setianya dalam pengalaman-pengalaman itu. Tanpa punya pengalaman dengan Tuhan yang mengasihi saya dengan luar biasa, yang kasih setianya tidak pernah berubah, maka pengalaman masa lalu saya akan membentuk saya terus-menerus dan meninggalkan luka yang dalam kehidupan saya. Karena yang saya lihat hanya luka yang ditimbulkan, bukan Tuhan yang mengasihi saya dan kasih setianya luar biasa. Sehingga ketika saya mulai merenungkan, tanpa berserah, tanpa percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguasai Kronos dan Kairos. Semua waktu saya dikuasai oleh Kairos. Maka pengalaman-pengalaman luka itu, saya kemudian bisa reframing menjadi pengalaman di mana Tuhan mengasihi saya melalui pengalaman itu. Tuhan setia, tetap setia melalui pengalaman itu. Sehingga yang muncul adalah bagaimana saya mengasihi Tuhan sehingga saya tidak dendam pada orang-orang yang melukai saya. Bagaimana saya muncul pengharapan bahwa hidup saya adalah hidup yang penuh dengan kemenangan dan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan bagaimana dengan mengalami kesetiaan Tuhan dan kasih-Nya yang luar biasa, saya tidak lagi tergantung dengan perasaan saya. Jadi kasih setia dan kesetiaan Tuhan harus mengubah hidup kita sehingga kita tidak mendendam, tidak lagi putus asa, dan tidak bergantung kepada perasaan saya terhadap pengalaman-pengalaman hidup saya. Dan itu hanya bisa terwujud ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Di tengah ketidaklayakan saya, keberdosaan saya, upaya saya untuk lari terus dari hadapan Tuhan, Tuhan Yesus menghampiri saya, mengasihi saya, menyambut saya, mengangkat saya, dan menempatkan saya
menjadi bejana yang layak di rumah Tuhan. Padahal bejana itu sudah berantakan kondisi. Banyak luka-luka. Mungkin kalau ini bejana udah banyak pecah-pecahnya, retak-retaknya. Tapi Tuhan mengangkat bejana yang tidak layak ini. Dipakai sebagai alat di rumah Tuhan. Jadi bagi saya, pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang kasih setianya dan kesetiaannya luar biasa sekali. Seharusnya membuat saya tetap mengingat, tetap percaya bahwa Tuhan mengingat saya. Tuhan tidak pernah lupa dengan janji. Tuhan tidak pernah menyerah kepada saya. Tuhan tetap memeluk saya dengan hesed dan emunahnya. Dengan pengalaman seperti itu, kita akan masuk di dalam semester kedua tahun 2026. Apa yang kita takutkan? Tuhan mengingat saya dan saudara. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan memampukan saya dan saudara. Karena hesed dan emunahnya yang luar biasa. Masuk ke semester yang kedua ini dengan hesed dan emunah Tuhan yang luar biasa. Tuhan tetap mengingat saudara dan saya. Kasih setianya dan kasih kesetiaannya tidak pernah berubah. Emunah dan hesednya menyertai kita. Apakah kita takut? Khawatir? Atau melalui renungan hari ini, kita terus berpegang, bergantung, berserah, melakukan kehendak Tuhan, apapun yang terjadi. Prediksi apapun, orang-orang ahli ekonomi, orang-orang ahli segala macam, perang Israel dan Iran, Tuhan tetap memegang janjinya untuk saudara dan saya. Mari kita bersyukur untuk Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa ini. Terus berpengharapan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan kita besar kasih setianya. Tuhan kita besar kasihnya. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Dia beserta dengan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan tidak seperti manusia yang bisa lupa dan berubah. Tuhan tetap setia meskipun kami tidak setia. Terima kasih karena Tuhan senantiasa mengingat kasih setia dan kesetiaan-Mu. Ajari kami untuk tetap mengingat kasih dan kesetiaan Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk hidup setia, percaya bahwa Tuhan senantiasa memenuhi janji Tuhan terhadap kami di dalam Kristus Yesus. Di dalam namanya kami serahkan firman ini. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening atas nama Yayasan Moria dan QR Code yang akan tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, Dia buka jalan. Dengan cara yang ajaib
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cintamu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdimu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapak. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serah ke dalam tangan kasih Tuhan berkati. Di berbagai wilayah yang ada. Gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar, untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakal bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya. Sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami,
dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Doa kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin serta berkati, sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka, supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, bersama-sama kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Ulangan pasal 4 ayat 31 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan sesembahanmu adalah Tuhan penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Doksologi. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dan tidak takut apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, karena pada saat ini ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire.
His blood and what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission.